Sahabat petani seluruh Indonesia, kali ini saya berkunjung di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dan saat ini kami sedang di lahan cabai rawit pelita F1, yaitu milik Bapak Kevin, yang hari ini sudah bergabung bersama kami. Kita akan ngobrol singkat mengenai budidaya cabai rawit yang ada di Provinsi Riau, terutama saat ini dikembangkan di Kecamatan Bungaraya ini. Baik, kita langsung simak dan bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kevin atau dipanggil Kevin. Saya kakak grogis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin atau biasa dipanggil Kevin. Saya coba berbudidaya tanaman cabai pelita, yaitu dari panah merah. Nah, untuk sekarang ini saya menanam dengan luasan setengah hektar lebih, dengan jumlah batang sekitar 10.000 batang, dan jarak tanam 60 cm dan lebar gulutan 1 meter, panjang gulutan 100 meter. Saat ini usia tanaman sudah berapa umurnya nih Pak Kevin? Kalau untuk saat ini umur tanaman sekitar 60-an hari, dan posisi tanaman sekarang udah seperti ini. Udah panen berapa kali? Kalau panen udah masuk 2 kali panen. Nah, kalau dari tanaman ini saat ini potensi kira-kira aja lah. Ini seminimalnya targetnya berapa mau dicapai? Kalau untuk sekarang ya, dengan keadaan seperti ini mungkin untuk potensinya kayak nampaknya menjanjikan, kemungkinan bisa mencapai 1 kiloan. Itu mudah-mudahan ya. Nah, itu harapan saya kan gitu, karena untuk menekan kos yang begitu mahal ya, kalau bisa dapat menghasilkan 1 kilo per satu tanaman. Terjun di dunia tanaman cabai udah berapa tahun? Kalau untuk budidaya tanaman cabai saya awali dari tahun 2008, tapi kalau untuk jenis cabai ini yang baru pertama kali. Ya. Jadi perdana. Kemudian bicara tentang populasi, sudah harga saat ini di angka berapa? Harga di saat ini di angka 38.000. Mantap, 38.000 1 kilo kan, luar biasa. Selama bertanam cabai, hal yang paling ditakuti lah dalam budidaya cabai itu tantangannya di apa? Kalau untuk petani cabai, khususnya untuk saya pribadi, yang saya takutkan itu di serangan penyakit, yaitu jamur, fusarium dan jamur embun. Kalau kita dalam budidaya cabai dapat menghindari serangan itu, insya Allah kedepannya kita dapat hasil yang memuaskan. Nah, saat ini kalau melihat dari tanamannya nih kan bisa dikatakan ya berapa persen lah yang terserang jamur ya. Kalau ngobrol-ngobrol tadi sekitar 10%, masih sangat standar lah, di bawah standar gitu kan. Ada trik-trik yang dilakukan Pak Kevin? Contohnya dalam perawatannya apa aja yang digunakan gitu. Kalau untuk trik ya, kita intinya untuk mengurangi serangan dari fusarium atau jenis penyakit jamur lainnya, itu trik saya itu di pengolahan lahan. Yang jelas kita masalah pH tanah untuk daerah kita ini kan keasamannya cukup tinggi. Jadi kebutuhan kapur untuk pertanian itu dibutuhkan harus maksimal. Ya, kalau saya biasa untuk bedengan yang separuh dari panjang 100 meter ini, kalau dalam 50 meter saya beri 100 kilo. Dolomitnya 100 kilo ya? 100 kilo. Dalam bedengan 100 lebih nih. Kemudian apa lagi di pengolahan selain dolomit? Ya, untuk dolomit ataupun untuk hara lainnya kita pakai pupuk penunjang ya, seperti istilahnya kompos ataupun POC. Kalau saya biasa sih pakai penunjang itu dari Bitogro, saya kocor seminggu sekali. Seminggu sekali? Iya.
Di pengolahan tadi selain dolomit apa lagi? Ya, Pengolahan. untuk untuk pengolahan lahan sebelum tanam itu kita pakai kapur, kompos, dan pupuk kimia. Pupuk dasar ya? Ya, untuk Ya. pupukan dasar. Jadi kalau nanti sebelum tanam di lubang tanam itu biasa kita kocor Biotogro. Oh, Biotogro dikocor di Bioto- lubang tanam ya? Iya, dikocor di lubang tanam dan nanti seminggu tanam kita kocor kembali dengan Biotogro. Nah, kemudian kalau di sini Mas, dalam perawatan kemudian pemberian nutrisi itu antara ini kan nggak full kimia ya? Antara Iya. kimia sama organiknya kira-kira berapa persen? Selama ini ya kita pakai organik itu dapat mengurangi sekitar 50% 50% kimianya ya? kimianya. Dengan menggunakan organik, salah satunya Biotogro tadi ya? Iya. Tentu mungkin selain Biotogro ada menggunakan bahan-bahan lain ya? Ya, bahan lain jelas kita produk mungkin satu perusahaan ya. Iya. Macam M21. Satu Biotogro maksudnya. ma- Boleh kalau gitu Mas, untuk perawatan hama penyakit itu biasa menggunakan obat-obatan kan? Lengkap atau memang nggak disemprot sama sekali nih tanaman secantik ini? Ya, kalau saya pribadi tetap memakai insek ya. Insek. Kalau untuk menghindari serangan hama itu jelas kita untuk perawatan penyemprotan tetap memakai insek. Tetap ya. Ya, Fungi juga masuk. masuk. Itu biasa nyemprotnya berapa minggu sekali? Ya, kita baca situasi ya. Kalau memang ada serangan kita biasa khususnya tanaman-tanaman muda itu kan cukup rawan, cukup gampang diserang dengan hama. Jadi kita pengaplikasian kasihan untuk penyemprotan itu kita lakukan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya? Iya. Siap. Nah, kalau untuk aplikasi M21 tadi gimana? Kalau M21 ya kita itu dari awal waktu pengolahan lahan pun kita sudah pakai. Pakai dosis berapa? Kita kalau untuk luasan setengah hektar lebih ini kita kan sebelum kita tutup plastik kita siram dengan M21 itu tadi ya. Saya memakai ukuran drum. Jadi drum itu dia isi airnya kan 200 liter. Kita pakai M21-nya itu sekitar 4 sampai 6 botol per satu drum. Jadi untuk luasan setengah hektar itu kita menghabiskan 3 drum. 3 drum. Ya. Nah, setelah itu ada disusul lagi nggak pengocoran? Penyusulan setelah tanam ya. Biasa kita masuk di 3 hari tanam. Nah, itu kita kocor dengan ya sejenis jenis organik. Bisa POC dari mana saja, yang penting dia organik. Dan juga M21 juga kita pakai. Pakai juga ya? Iya. Nah, lalu antara Biotogro sama M21 itu dipakai serempak atau gimana, Mas? Kalau saya pribadi saya pakai sekali jalan ya, barengan gitu kan. Barengan ya? Barengan. Setelah 3 hari tanam, kita pakai Biotogro atau POC launnya dan juga M21. Nanti menjelang usia dia 7 hari ya kita melakukan pemupukan awal ya, memakai kimia. Itu saya tetap memakai Biotogro. Kocor pupuk kimianya? Kita kocor. Berarti campur ya? Nah, itu dosis Biotogronya sedrum? Ya, kalau kita mungkin lagi ada ya, mungkin kita pakai untuk 1 drum itu 1 botol. 1 drum 1 botol campur kimia ya? Karena kan sifat dia tuh organik, mungkin semakin banyak semakin bagus gitu. Kalau M21 kita pemakaian untuk selanjutnya itu ya biasa di umur-umur dari 25 hari sampai 30 hari itu kita memakainya untuk susulan ya. Susulan. Untuk mencegah jamur fusarium itu tadi. Oh, dikocor langsung ya. di pangkal batang. Iya, itu kita tidak memakai campuran kimia lainnya, khusus dia kita pakai M21. Kita pakai Biotogro kita dari 2016 hingga sekarang. Berarti termasuk petani pengawal ini. Jadi selama itu tiap musim pakai? Tiap musim kita pakai. Nah, apa yang dirasakan, Mas? Sampai sampean kok bisa pakai terus, itu apa yang dirasakan? Ya mungkin dari kita memakai produk Biotogro ya. Dari yang sebelumnya kita tidak pakai, itu ada perbandingan di tanaman kita.
Biasa dari tingkat kesuburan, kelengketan buah, dan biasa di hasil akhir biasa itu meningkat. Dari biasa paling kita dapat ibaratnya 6 sampai 7 on per satu batang, sekarang kita memakai Biotogrow bisa di atas 1 kilo. Kemudian tadi ya pupuk kimianya pemakaian terpangkas sekitar 50% ya. Iya. Pupuk kimia. Alhamdulillah dengan perpaduan antara kimia dan organik hasil tanaman memuaskan. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sampai jumpa kembali.